Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Alik dengan NIM 23650032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari cybercrime, yaitu yang ke pertemuan ketiga, latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Nah, capaian pembelajaran yaitu memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Keempat, menganalisis karakteristik khususnya cybercrime. Apa itu hukum cyber? Definisi hukum cyber merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang sering terjadi di ruang digital atau dunia maya. Istilah lainnya yaitu hukum teknologi informasi, dua hukum dunia maya virtual world law, tiga hukum mayantara. Cakupan luas tidak hanya kejahatan tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Nah, ruang lingkup hukum cyber yaitu yang sangat luas, yaitu regulasi kegiatan digital seperti transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. Uh, Perlindungan hak yaitu hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software musik, film digital, paten teknologi informasi, merek dagang domain, website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Nah, kejahatan digital, cybercrime, tindak pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding, atau pencurian kartu kredit. D. Aspek teknis dan keamanan. Nah, ada tiga aspek, yaitu standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, dan digital forensik. Etika dan tata kelola internet terbagi juga menjadi tiga, yaitu regulasi konten internet, pengaturan nama domain, dan netralitas jaringan. Aspek tiga pendekatan keamanan cyber, yaitu melalui aspek hukum atau regulasi, kedua aspek teknologi pengamanan sistem, ketiga aspek sosial budaya dan etika kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber? Cyber sama dengan maya, sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasan membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analoginya, aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sejarah hukum cyber di Indonesia. Satu, era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Kedua, yaitu era transisi reformasi dari 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. Ketiga, yaitu era undang-undang ITE tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. Keempat, era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang, penyempurnaan. Kelima, perkembangan dan kelembagaan. Keenam, perkembangan regulasi dan komplementer. Nah, satu, era praregulasi 1980 sampai 1998. Masa awal kejahatan komputer, yaitu menurut Bahlil Budi Satria 2021, Evaluation Cyber Law Indonesia, periode ini ditandai oleh teknologi terbatas. Kasus perdana 1983, yaitu manipulasi data keuangan di lembaga pemerintah TD 2012. Regulasi ad hoc, kapasitas investigasi nol, kasus-kasus penting yaitu pada tahun 1985 pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer, 1990 manipulasi sistem perbankan awal bank pemerintah, 1994 pelanggaran hak cipta software komersial pertama. Nah, dua, era transisi reformasi 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi, perkembangan infrastruktur digital, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. 2000 pengguna Tahun 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. Tahun 2005 ledakan warnet, warung internet di seluruh Indonesia. 2008 pengguna internet 25 juta, 10% populasi. Terus dia itu regulasi pendahulu ITE-nya Darmawan 2009. Nomor 36 garing 1999 tentang telekomunikasi, pasal 1 internet sebagai bagian telekomunikasi, pasal 22 larangan akses tanpa hak, keterbatasan fokus pada infrastruktur bukan konten.
Undang-Undang Nomor 19 Garing 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat 3 Saksi Pembajakan Program Komputer Implementasi Minim Akibat Budaya Pembajakan Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 5 Garing 8 Garing PBI Garing 2003 Transaksi Elektronik Perbankan Dasar Hukum E-Banking Awal. Nah, inisiatif Civil Society laporan ICT Watch 2003 Lokakarya Nasional Pertama Cyber Law Indonesia 2005 Rancangan Akademis Undang-Undang ITE oleh Konsorsium Universitas 2007 DPR mulai pembahasan RUU ITE. Nah, ketiga era UU ITE 2008 sampai 2016 konsolidasi regulasi. Proses legislasi 2008 catatan paripurna DPR 21 April 2008 penyusunan pansus DPR bersama pemerintah Kominfo Depkeh debat kritis pada multi tafsir pasal 27 tentang pencemaran nama baik. 2 kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivis dan akademisi. 3 implementasi 2 tahun sosialisasi nasional. Nah, implementasi dan kontroversinya data SafeNet, South Asia Freedom of Expression Network itu 2010 sampai 2015, dominasi tren, terus studi ICJR Institute for Criminal Justice Reform 2015. Pasal paling problematik yaitu pasal 27 dalam kurung 3, 28 dalam kurung 2, 29 dampak chilling efek dan rekomendasi revisi pasal karet. Nah, 4 era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang penyempurnaan. Proses revisi laporan tim perumus revisi UU ITE Kominfo 2016 durasinya itu 2 tahun pembahasan 2014 sampai 2016. Nah, perubahan yang substantif yaitu restoratif justice untuk delik aduan. 2. Mediasi wajib sebelum proses hukum. 3. Pembatasan penahanan. 4. Klarifikasi pasal multitafsir. Nah, kelima perkembangan kelembagaan. Struktur institusi penegak hukum cyber. Lembaga BSSN 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara dibentuk 2017 melalui Perpres nomor 53 garing 2017. Mandatnya yaitu Koordinator Keamanan Cyber Nasional. Capaiannya yaitu sertifikasi 500 plus ahli keamanan cyber Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Evolusi 2003, Subdit Cybercrime 2010, Direktorat Cybercrime 2020 Penguatan Kapasitas Forensik Digital. Statistiknya itu 500 kasus per tahun 2022. ICERT Indonesia Computer Emergency Response Team. Sejarahnya itu didirikan 1998 oleh Universitas dan ISP. Fungsinya itu untuk koordinasi insiden keamanan cyber. Nah, keenam perkembangan regulasi dan komplementer. Kerangka hukum terkini 2023, peta regulasi Kominfo 2023, Undang-Undang Nomor 27 Garing 2022 tentang perlindungan data pribadi, yaitu 1. Proses 10 tahun pembahasan, inovasi data dan Data Protection Authority, peraturan pemerintah pendukung, PP nomor 71 Garing 2019 penyelenggaraan sistem elektronik, PP nomor 80 Garing 2019 perdagangan melalui sistem elektronik. Rancangan regulasi RUU Keamanan Cyber, RUU Ekonomi Digital. Perbandingan dengan hukum internasional. Polisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif atau UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime 2021. Aspeknya yaitu payung hukum Indonesia Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016, Malaysia Computer Crimes ACT 1997 2020, Singapura Computer Mission ACT 1993 dan 2017. Data Protection Indonesia yaitu PDP 2022, Malaysia PDPA 2010, Singapura PDPA 2012-2020. Cyber Security Agency Indonesia BSSN 2017, Malaysia
NACSA 2017, Singapura CSA 2015. International Convention-nya Indonesia yaitu Budapest Convention. Aksi proses cepat Malaysia Budapest Convention aksesi. Singapura Budapest Convention ratifikasi. Nah, rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber, yaitu International Review of Criminal Policy on Manual. 6 prinsip dasar yaitu hukum pidana sebagai ultimum remedium, rumusan ketentuan harus jelas, lex serta, deskripsi pembuatan harus spesifik, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Hanya perbuatan dengan kesengajaan yang dipidana, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Nah, timeline pengaturan undang-undang TI di Indonesia 1999 UU Telekomunikasi nomor 36, tahun 2022 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19, 2002 UU TPPU nomor 15, 2008 UU ITE nomor 11 Payung Hukum, 2016 revisi Undang-Undang ITE nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru yaitu hukum cyber, hukum telematika, hukum dunia maya, hukum mayantara. Kebutuhan Undang-Undang ITE yaitu untuk globalisasi informasi, pembentukan perubahan bentuk perbuatan hukum, perlindungan kepentingan nasional, pencegahan penyalahgunaan. Asas pemanfaatan TI yaitu kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi. Tujuan pemanfaatan TI. Pasal 4 Undang-Undang ITE mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasus perbankan online, fakta masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools. Regulasi sebelum Undang-Undang ITE tidak komprehensif, pasca UU payung hukum untuk transaksi elektronik. Contohnya yaitu mobile banking, internet banking, atau e-wallet. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.